Kalau babi itu haram, kenapa Allah menciptakannya? Apakah sekadar cobaan? Atau ada kisah besar di baliknya? Ternyata jawabannya membawa kita jauh ke masa banjir besar zaman Nabi Nuh. Di dalam bahtera, ribuan hewan hidup bersama, dan dari situlah muncul satu makhluk yang sampai hari ini menjadi simbol larangan, yakni babi. Bagaimana awal mula hewan ini tercipta, dan apa rahasia Allah di balik penciptaannya? Inilah kisah yang jarang diceritakan. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Bayangkan sebuah kapal raksasa terapung di tengah lautan banjir besar. Air menutup bumi, langit gelap, dan semua kehidupan di daratan musnah. Di dalamnya, Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman, dan sepasang dari setiap jenis hewan yang diselamatkan oleh Allah. Bahtera itu bukan sekadar kapal, tapi dunia kecil yang berisi kehidupan. Ada manusia, ada kambing, sapi, unta, kuda, ayam, hingga hewan-hewan liar. Mereka hidup seperti biasanya, makan minum, mereka bergerak, dan tentu saja mereka membuang kotoran. Awalnya semua berjalan baik, tapi semakin hari semakin terasa masalah besar. Kotoran hewan menumpuk, baunya menusuk, lalat bertebaran, dan perlahan penyakit mulai mengancam. Ingat, mereka berada di kapal tertutup berbulan-bulan lamanya. Tidak ada daratan untuk dibersihkan, tidak ada lahan luas untuk menyingkirkan sampah. Situasi ini membuat para penumpang kapal resah. Bayangkan saja, satu ekor sapi bisa menghasilkan puluhan kilogram kotoran setiap hari. Bagaimana jika jumlahnya ratusan hewan, bahtera itu nyaris berubah menjadi lautan limbah. Nabi Nuh sebagai pemimpin tidak tinggal diam. Beliau tahu ini bukan sekadar masalah kebersihan. Ini ancaman bagi seluruh kehidupannya Allah titipkan di dalam bahtera. Bila penyakit menyebar, mereka bisa binasa. Bahkan sebelum banjir berakhir, maka Nabi Nuh mengangkat tangan berdoa dengan penuh harap. Beliau memohon kepada Allah, "Ya Rob, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha bijaksana, berikanlah jalan keluar bagi kami, agar kehidupan ini tetap terjaga." Doa itu bukan sekadar permintaan kecil, melainkan permohonan penyelamatan. Sebab di tengah bahtera itulah masa depan umat manusia dan hewan bergantung. Tanpa solusi, semua bisa berakhir dalam kebinasaan. Dan di titik inilah Allah memberikan jawaban yang tidak pernah terbayangkan. Jawaban yang akan melahirkan salah satu makhluk paling kontroversial sepanjang sejarah, yakni babi. Tapi bagaimana bisa seekor babi menjadi solusi dari masalah besar di bahtera Nuh? Dan kenapa justru makhluk inilah yang akhirnya Allah haramkan untuk dimakan? Inilah rahasia yang akan terungkap dalam bab berikutnya. Doa Nabi Nuh akhirnya dikabulkan. Dari masalah besar yang hampir merusak bahtera, Allah menurunkan sebuah solusi, tapi dengan cara yang tidak biasa. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Allah menciptakan dua makhluk baru di dalam bahtera, yakni tikus dan babi. Tikus diciptakan untuk memakan sisa makanan yang tercecer agar tidak membusuk. Sementara babi ditakdirkan untuk memakan kotoran hewan-hewan lain yang menumpuk. Bayangkan betapa terkejutnya para penumpang kapal ketika melihat hewan itu muncul untuk pertama kalinya. Seekor hewan aneh, tubuhnya kekar, moncongnya seperti siap mengais tanah, dan sifatnya rakus luar biasa. Tidak ada yang menyangka, justru hewan inilah yang menyelamatkan mereka dari tumpukan najis dan kotoran. Hari-hari pun berlalu, babi mulai melakukan tugasnya. Semua kotoran yang menumpuk habis dilahap tak tersisa. Bau yang tadinya menusuk berangsur hilang. Bahtera yang tadinya nyaris berubah menjadi sumber penyakit kembali bisa dihuni dengan lebih tenang. Disinilah kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan, meski tampak hina, memiliki fungsi tertentu. Babi mungkin dianggap najis, tapi saat itu ia adalah penyelamat. Seakan Allah ingin menunjukkan tidak ada ciptaan yang sia-sia. Namun di balik fungsi pentingnya, sifat babi memang berbeda dengan hewan lain. Hewan ini tidak mengenal jijik. Ia akan memakan apapun yang ada di hadapannya, bahkan kotorannya sendiri. Sifat inilah yang kelak menjadikan babi sebagai simbol ketidaklayakan untuk dikonsumsi manusia. Bayangkan kalau manusia makan hewan yang pekerjaannya membersihkan kotoran, tentu akan membawa penyakit. Bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak pernah tanpa tujuan. Babi mungkin diciptakan dari situasi darurat, tapi sejak itu ia menjadi pengingat bahwa ada makhluk yang Allah hadirkan hanya untuk fungsi tertentu, bukan untuk dinikmati.
Dan dari sini pertanyaan besar pun muncul. Jika babi punya fungsi begitu penting, kenapa kemudian Allah haramkan untuk manusia? Apakah larangan ini hanya soal kesehatan atau ada makna yang lebih dalam? Jawabannya akan kita temukan dalam bab berikutnya. Menariknya, larangan ini bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga soal ketaatan. Allah ingin mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, meski kadang kita tidak tahu alasannya secara ilmiah. Terus bagaimana dengan agama Kristen? Di masa Yesus, larangan babi masih berlaku. Injil Matius menceritakan kisah Yesus yang mengusir roh jahat, lalu memasukkannya ke dalam kawanan babi, hingga babi-babi itu berlari dan mati di danau. Kisah ini seakan menegaskan bahwa babi memang identik dengan ketidakbersihan rohani. Namun seiring waktu, sebagian umat Kristen modern tidak lagi memegang teguh larangan itu. Tradisi Paulus dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa makanan bukanlah yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati manusia. Dari sinilah banyak orang Kristen sekarang memperbolehkan daging babi. Babi adalah salah satu contoh nyata. Mari kita lihat dari sisi sains dan kesehatan. Babi dikenal sebagai hewan yang sangat rakus, tidak pilih-pilih makanan, bahkan rela memakan kotorannya sendiri. Karena sifat itu, tubuhnya menjadi sarang berbagai penyakit. Para ahli kesehatan menemukan bahwa daging babi rawan mengandung parasit berbahaya seperti cacing pita atau Taenia solium dan virus mematikan seperti swine flu. Bahkan dalam sejarah modern, banyak wabah penyakit berawal dari peternakan babi. Inilah mengapa Allah mengharamkan babi, bukan sekadar karena jijik, tapi demi melindungi manusia. Dalam Islam kita diharamkan untuk mengkonsumsi daging babi. Mari kita lihat kata ilmiahnya. Tahu kalian ternyata DNA daging babi memiliki kemiripan dengan struktur DNA manusia. Itu sebab kenapa babi sering dipakai sebagai pengganti anatomi manusia. Kesamaan struktur tersebut membuat daging ini sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Dalam daging babi memiliki back fat yang tinggi, yang mudah mengalami oksidatif crancidity, sehingga secara struktur kimia tidak layak untuk dikonsumsi. Menarik lagi, salah satu penelitian unik yang dilakukan di Laut Selatan di Polinesia, ditemukan aksi kanibalisme. Dan, tahu nggak kenapa guys? Hal itu terjadi berawal dari kebiasaan mereka yang memakan daging babi, karena adanya kesamaan rasa daging babi dengan daging manusia.